Ya kalau Allah udah ngelihat hambanya rajin, hambanya ikhlas, tentu Allah juga pengen ngasih yang terbaik. Kalian juga nanti kalau punya anak, anaknya berbakti, nurut, kira-kira sayang nggak? Dikasih yang terbaik nggak? Pasti. Nggak minta juga dikasih. Nggak minta loh. Karena anaknya baik, nurut, rajin, bager. Masa ada hambanya yang begitu ikhlas nggak dikasih yang terbaik? Nggak mungkin. Manakala teman-temannya pada punya motor, punya kendaraan. Karena ini orang tua saya nggak minta loh dia diem aja, dibeliin motor. Karena saking sayangnya orang, apalagi Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Logikanya begitu loh. Jadi ketika kita sudah merasuk ya dari zahir ke batin, itu pasti akan berefek. Kalau nggak ngefek ya berarti belum masuk. Ngakunya doang. Ngakunya doang. Wa zuhurul asar huwa tajrid. Nah, ini. Apa efeknya, hasilnya dari perpindahan derajat tadi kita itu dari zahir ke batin, yaitu at-tajrid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel Tasawuf TV, alhamdulillah pada malam kali ini kita bertemu lagi dalam konteks mencari jalan pulang di Kitabi Iqodul Himam karangan Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari, yang insya Allah kajian ini dijelaskan langsung oleh Al-Ustadz Ang Ahmid. Tidak lupa sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan pada baginda alam, ya Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, pada sahabatnya, para tabiin wa tabiatnya, wabil khususnya pada kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan syafaatul uzma darinya di yaumil kiamah kelak. Amin. Allahumma amin. Dan setelah kajian ini, sahabat Tasawuf TV bisa bertanya baik secara langsung ataupun secara tidak langsung mengenai kajian kita malam ini. Baik, supaya mempercikat asara, mari kita mulai kajian malam kita kali ini pada Al-Ustadz Ang Ahmed. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Iqodul Himam, yaitu syarah dari kitab Al-Hikam. Salah satu syarah dari kitab Al-Hikam. Jadi syarah kitab Al-Hikam ini banyak sekali. Ini salah satunya Iqodul Himam. Dan Iqodul Himam ini salah satu syarah yang sangat detail pembahasannya. Kita udah sampai di halaman 28 ya. Di halaman 28 kemarin itu sampai walhasil ya. Walhasil annal Qur'an tuqayyiduhu as-sunnah. Wa sunnah yuqayyiduha al-Qur'an. Jadi kesimpulannya dari kajian kemarin bahwa Al-Qur'an itu bisa jadi dikuatkan oleh sunnah. Atau sebaliknya wasunnah yuqayyiduha Al-Qur'an, atau hadis ditakyid atau dikuatkan atau ditahqiq oleh Al-Qur'an. Jadi kedua-duanya ini saling berkaitan. Al-Qur'an dan hadis itu kedua-duanya saling berkaitan. Contohnya seperti kemarin lah. Nanti di dalamnya juga ada contoh lagi. Fal wajib 'alal insan, maka yang wajib untuk kita antakuna lahu ainani. Kita harus punya dua pandangan. Harus punya dua mata, dua pandangan maksudnya. Ihdahuma tanzuru ilal haqiqah wal ukhra tanzuru ila syariah. Pertama kita melihat dari sisi hakikat, tapi sisi yang lain ya, dari sisi lain kita juga harus melihat dari segi syariat. Jadi kita itu nggak boleh hanya melihat satu sisi saja. Harus melihat sisi dalam, sisi luar. Begitupun kita, ada sisi luar, ada sisi dalam.
Kalau seandainya kalian punya pacar, pengen nggak dicintai sama pacar kamu tapi luarnya saja? Enggak kan? Jadi nanti seperti boneka tuh. Atau robot yang nggak punya perasaan. Padahal cinta itu yang paling inti adalah rasa. Zohir mah hanya penghias saja, pemanis. Yang paling inti adalah dalamnya, batinnya. Jadi antara zohir dan batin itu harus berkesinambungan, harus seimbang. Fa'idha wajada Al-Quran qad syuri'a fi mawdi'in. Ketika kita menemui ayat Al-Quran dalam satu tempat, satu kasus, yaitu sebagai syariat, fala budda ayyakuna qad huqiqa fi mawdi'in akhar. Bisa jadi pada kasus yang lain, ayat tadi itu ditahqiq di tempat lain. Bisa jadi ayat pertama ditahqiq oleh ayat yang kedua. Ayat Al-Quran bisa ditahqiq oleh ayat Al-Quran yang lain. Au tahaqqaqahu as-sunnah, atau bisa ditahqiq oleh hadis. Ini harus paham ya. Jadi bukan selalu Al-Quran ditahqiq oleh hadis atau hadis ditahqiq oleh Al-Quran. Bisa jadi Al-Quran juga ditahqiq oleh Al-Quran pada kasus atau pada tempat yang lain, pada ayat yang lain. Atau bisa ditahqiq oleh hadis. Wa in wujida as-sunnah qad syuri'at fi mawdi'in fala budda an takuna qad huqiqat fi mawdi'in akhar. Nah, kalau kita seandainya menemui hadis itu menjadi syariat pada satu kasus, fala budda an takuna qad huqiqat fi mawdi'in akhar. Bisa jadi hadis itu ditahqiq pada atau dengan hadis yang lain. Au haqqaqaha Al-Qur'an, atau ditahqiq oleh Al-Quran. Jadi kalau kita nemu satu hadis tuh, jangan langsung, wah udah kata hadisnya begini kok, misalkan. Kita harus cari penyeimbang dari hadis itu, atau pengertian yang lebih dalam, pengertian yang lebih luas dari hadis itu. Wala ta'arudhu hina idin bainal ayat wal hadis wala iskal. Nah, kalau kita sudah paham hal yang semacam ini, maka tidak ada pertentangan antara hadis dan Quran. Udah nggak ada kemuskilan lagi. Udah clear ya? Jadi Al-Quran itu tidak akan pernah bentrok dengan hadis. Kalau kita masih menemukan iskal, masih bingung, kata Al-Quran begini, kata hadis begini, berarti kita belum paham. Ya seperti contoh yang kemarin itu, la yadkhula ahadukum, kita nggak akan masuk surga, kita masuk surga bukan karena amal, padahal di Al-Qur'annya udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian semua ke surga karena amalmu, seolah-olah bertentangan. Padahal kalau sudah paham tentang ilmu ini, maka tidak akan iskal lagi, tidak akan bingung lagi. Wahuna jawabun akhor. Nah, ada juga jawaban lain yang lebih logis biar kita paham. Wahwa, yaitu annallaha ta'ala lama da'an nas ila tauhid wa ta'ah. Allah itu ketika ngajak manusia kepada tauhid dan ketaatan, ala annahum la yadkhuluna fihi min ghairi tama'in, tetapi manusia itu tidak akan mau kecuali diberikan iming-iming, diberikan motivasi, diberikan penyemangat manusia tuh. Makanya fawa'adahum bil jazai 'alal amal. Makanya Allah menjanjikan manusia dengan balasan amal. Jadi amal yang kita lakukan itu akan diganjar oleh Allah. Itu adalah motivasi dari Allah, penyemangat dari Allah. Kalau nggak begitu, kita nggak bakalan jalan. Itu kodrat manusia emang begitu. Selalu ada imbal balik. Selalu ada imbal balik. Orang kerja pasti pengen gaji, pengen uang. Kalau kerja nggak ada gajinya, mau nggak? Nggak mau. Itu kita manusia. Kerja rodi, ya nggak mau. Tapi dalam agama,
Falamma rosokhot aqdamuhum fil Islam, manakala hatinya sudah mantap dengan Islam, akhrajahum alaihi salam min dzalikal harf, maka oleh Kanjeng Nabi kita diangkat dari derajat pertama naik kepada derajat yang kedua, dikeluarkan dari pemahaman awal tadi itu yang harus dikasih imbalan, yang kerja dengan pamrih, diangkat, dikeluarkan oleh Kanjeng Nabi. Warokohum ila ikhlasil ubudiyah, yaitu dituntut untuk ikhlas dalam beribadah. Watahaqqaqa bimaqamil ikhlas, dan juga harus benar-benar dalam makom ikhlas. Faqala lahum, makanya Kanjeng Nabi mengatakan la yadkhula ahadukum al jannata bi'amali. Jadi Kanjeng Nabi ngomong begini nih, bukan berarti amal kita nggak ada gunanya, bukan berarti amal kita nggak ada manfaatnya. Ada, tetap ada gunanya, tetap ada manfaatnya. Untuk siapa? Ya untuk kita sendiri. Adapun nanti apakah kita masuk surga karena amal atau bukan? Jelas. Kata Kanjeng Nabi, amal yang kita lakukan itu tidak menjamin kita masuk surga. Tapi kalaupun nanti kita masuk surga, itu adalah karena kemurahan, anugerah, kasih sayang Allah. Gitu. Ya kalau Allah udah ngelihat hambanya rajin, hambanya ikhlas, tentu Allah juga pengen ngasih yang terbaik. Masa ada hambanya yang begitu ikhlas nggak dikasih yang terbaik? Nggak mungkin. Kalian juga nanti kalau punya anak, anaknya berbakti, nurut, kira-kira sayang nggak? Dikasih yang terbaik nggak? Pasti. Nggak minta juga dikasih. Nggak minta loh. Karena anaknya baik, nurut, rajin, bager. Manakala teman-temannya pada punya motor, punya kendaraan. Karena ini orang tua saya, nggak minta loh dia diem aja, dibeliin motor. Karena saking sayangnya orang, apalagi Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Logikanya begitu loh. Jadi jangan, amal kita kan nggak ada gunanya, buat apa? Ya bukan begitu. Justru amal yang kita lakukan, ya, niat kita untuk melakukan amal, mau melakukan amal, niat kita untuk mau melakukan amal, itu dinilai sama Allah. Ini anak nih, mau kerja nggak? Ini anak nih, mau gerak nggak? Ini anak nih, mau berbuat nggak? Yang dilihat Allah tuh itunya. Adapun nanti berhasil atau tidak, itu di luar kekuasaan dia. Yang bisa ngasih keberhasilan Allah, yang bisa mengagalkan Allah. Tapi Allah tuh hanya melihat, nih kamu mau gerak nggak? Itu yang dinilai. Itu loh. Paham ya? Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Wahuna ajwibatun di ahli zahir la tajidi syai'an. Ini jawaban untuk orang yang mengandalkan zahir saja. Udah nggak ada pembahasan lain. Itu udah cukup. Kemudian kita akan masuk ke kajian berikutnya. Walamma kanal intiqalu min amalil zahir ila amalil batin la budda ayyuzhiru atharuhu alal jawarih. Ketika kita sudah bisa ya berpindah dari satu tingkatan zahir kepada tingkatan batin dalam beramal, la budda ayyuzhiru atharuhu alal jawarih. Maka itu harus ada hasilnya di dalam diri kita ini. Harus ada asarnya. Harus ada asarnya. Asar itu labet. Kalau bahasa kitanya berarti harus ada hasilnya di anggota badan kita ini. Seperti Allah mengatakan innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Ketika raja-raja itu ya menjajah suatu bangsa, maka bangsa itu pasti akan hancur. Jadi ketika kita sudah merasuk ya dari zahir ke batin, itu pasti akan berefek. Kalau nggak ngefek ya berarti belum masuk. Kayak sekarang nih, lagi rame. Israel ngejajah Palestina. Ada dampaknya nggak? Hancur nggak? Itulah. Berarti penjajahan Israel itu bisa dikatakan
setengah berhasil, meskipun belum selesai. Tapi udah berhasil, dia meluluh lantakan. Begitupun kita. Ketika kita udah bisa beralih dari makom zohir ke makom batin, itu pasti akan ada efeknya. Kalau nggak ada efeknya berarti belum masuk. Ngakunya doang. Ngakunya doang. Wa zuhurul asar huwa tajrid. Nah, ini. Apa efeknya, hasilnya dari perpindahan derajat tadi kita itu dari zahir ke batin, yaitu at-tajrid. Asyara ilahi biqaulihi, yang akan dibahas oleh al-musannif dengan kalimatnya,